ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih, Bapak. dalil Al-Quran dan Assalamualaikum Sunnah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Tentunya kami berharap para pemirsa selalu dalam keadaan baik, selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, alhamdulillah senang sekali kita dapat kembali berjumpa dalam program kesayangan kita, live interaktif Fatwa TV dengan tema keimanan, doa dan zikir bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah taala, yang juga beliau merupakan salah satu anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Pemirsa, dan alhamdulillah Ustadz sudah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Naam. Siap Ustadz ya menjawab pertanyaan pemirsa Ustadz ya. Bi'inillah. Naam, semoga Allah berikan kemudahan kepada kita semua. Naam. Amin. Jazakallah khairan Ustadz sudah bisa hadir bersama kami di studio Ustadz ya. Barakallahu fiikum. Barakallah. Baik, demikianlah pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio. Alhamdulillah Ustadz dalam keadaan baik dan insya Allah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa semuanya. Dan juga kami informasikan pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio bahwasanya live interaktif kita pada kesempatan kali ini juga disiarkan oleh beberapa stasiun radio. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, kemudian Radio Gema FM Bontang, kemudian Radio Tua FM Riau, dan yang terakhir Radio Mas FM Sragen. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan telah menyiarkan live interaktif kita pada kesempatan kali ini. Dan pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, sebelum kita memasuki tanya jawab, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa, kita meminta Ustadz untuk memberikan nasihat pembuka Ustadz pada kesempatan kali ini. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kurang 17 kali sehari semalam di dalam rakaat solat kita. Doa yang senantiasa kita panjatkan merupakan doa yang paling agung, permohonan yang paling utama, yaitu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah untuk jalan yang lurus. Tahukah kita hakikat dari hidayah? Hidayah adalah mengenal kebenaran dan mengamalkannya. Hidayah mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Maka barang siapa yang dibimbing oleh Allah, diberi taufik oleh Allah untuk mengetahui kebenaran, kemudian diberi pertolongan untuk mengamalkannya, maka sungguh dia telah berada di atas hidayah yang sangat agung. Ditambah lagi bahwa konsekuensi dari hidayah tersebut adalah mengutamakan kebenaran itu di atas segalanya. Di atas pendapat pribadi, di atas pendapat guru kita, di atas pendapat golongan kita, di atas pendapat kelompok kita, di atas perkataan semua manusia. Karena kebenaran itu menuntut kita untuk menjadikan Rasul, menjadikan Allah dan Rasulnya adalah yang wajib ditaati dan diikuti. Perkataan Allah dan Rasulnya yang benar. Adapun perkataan manusia bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Maka tatkala kita memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, berarti kita harus berusaha untuk menuntut ilmu dan juga memohon pertolongan kepada Allah untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Nah. Tapi para pemirsa Fatwa TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah nasihat pembuka dari Ustaz. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan pemirsa, kami juga mengajak para pemirsa untuk berpartisipasi secara langsung dengan bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi nomor 0331 544 6087 di 0331 544 6087. Tapi pemirsa, semari kita menunggu penelpon yang bergabung. Kita bacakan terlebih dahulu Ustadz pertanyaan yang sudah ada. Nah, silakan. Tapi dari Bapak Tawar Hadi Mulyono di Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mau bertanya, bagaimana hukum ketika khotib berdoa? Apakah boleh mengaminkan dengan suara yang keras supaya ibadah Jumat tak sia-sia? Mohon penjelasan Ustaz. Jazakallah khairan. Nah. Terima kasih kepada Pak Tawar Hadi ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi apa hukum ya mengaminkan doa khatib waktu khutbah Jumat? Pertama, yang perlu dipahami bahwa tidak dinukilkan dari Nabi SAW tatkala beliau berdoa di waktu berkhutbah kemudian diaminkan oleh para sahabatnya, atau mengangkat suara, membesarkan suara, mengeraskan suara, mengaminkan doa khatib tersebut. Maka sunnah dalam hal ini, ya, jika seandainya seorang juga ingin mengaminkan dalam hatinya tapi tidak mengeraskan suara, karena sesungguhnya di waktu khatib berkhutbah, maka yang dituntut adalah seorang mendengar. Nah, bukan mengaminkan doa yang diucapkan oleh al-khatib. Maka jawabannya yang sunnah adalah tidak mengaminkan. Kalaupun mengaminkan itu dalam hati kita, dalam diri kita, dan tidak dikeraskan suaranya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Demikianlah Bapak yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada Bapak yang bertanya dan para pemirsa semuanya. Tapi kembali kami mengingatkan pada para pemirsa semuanya, kami mengajak para pemirsa untuk berpartisipasi secara langsung, bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui telepon dengan menghubungi nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Taib. Langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Nah, silakan. Dari Bapak Agus Nurdianto di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, apakah semua perbuatan manusia telah ditakdirkan oleh Allah? Jika perbuatan manusia telah ditakdirkan oleh Allah, apakah manusia memiliki keinginan diberi kemampuan untuk berikhtiar Ustaz? Nah. Terima kasih kepada Pak Agus ya di Jawa Timur. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi apakah semua perbuatan manusia telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya bukan perbuatan manusia saja, seluruh yang diciptakan oleh Allah, seluruh yang ada di dalam alam semesta ini semualah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan semuanya. Dan semua hal itu ditulis di Lauhil Mahfuz. Nah, qaddarallahu maqadir al-khalaiq bi 50,000 sana qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi 50,000 sana wa 'arshuhu 'alal ma'. Allah telah menulis, mentakdirkan ya semua takdir sebelum penciptaan langit dan bumi selama 50,000 tahun, dan arsy Allah telah berada di atas arsy. Dan akidah ahli sunnah wal jamaah dalam hal ini mengimani bahwa Allah telah mengetahui seluruh yang berkaitan dengan makhluknya, bahkan tentang dirinya. Kemudian semua hal itu ditulis di Lauhil Mahfuz, takdir makhluk semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bila menciptakan sesuatu, maka Allah menghendaki, maka Allah akan ciptakan. Beriman dengan masyiatullah azza wa jalla. Kemudian mengimani bahwa segala sesuatu dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan keberadaan semua takdir adalah atau segala sesuatu dengan takdir Allah bukan berarti manusia terpaksa. Tidak. Manusia diberi pilihan. Manusia diberi kekuatan.
manusia diberi kehendak. Ya, akan tetapi kehendak mereka, kekuatan mereka, pilihan mereka tentunya di bawah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa yasha Allah Rabbul Alamin. Tidaklah kalian menginginkan sesuatu, arti terjadi sesuatu yang kalian inginkan kecuali bila Allah Subhanahu wa taala menginginkan hal itu. Jadi manusia punya pilihan. Dia yang menginginkan untuk melakukan kebaikan atau melakukan kejelekan. Tidak yang dipaksa. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mentakdirkan, kemudian Allah menjelaskan jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan kejelekan. Kemudian manusia diberi pilihan. Maka mereka yang memilih, mereka tidak terpaksa. Ya, wa hadainahum najdain. Kami beri mereka petunjuk, hidayah kepada dua jalan, kebaikan dan kejelekan. Kemudian beri pilihan. Sehingga apa yang mereka lakukan berupa kebaikan dibalas oleh Allah, karena itu perbuatan mereka tapi dengan izin Allah. Begitu juga kejahatan akan diberikan sanksi atau azab, ya, karena itu perbuatan mereka. Mereka tidak terpaksa. Nah, inilah akidah Ahlussunnah bahwa segala sesuatu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, demikianlah yang bertanya, semoga dapat dipahami dan alhamdulillah sudah ada penelpon yang bergabung Ustaz. Nah. Kita sapa terlebih dahulu. Hamba Allah dari Lampung ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya, apakah kalau Rasulullah sebelum sholat, apakah ada doa yang biasa dibaca gitu? Saya kan belum tahu gitu, siapa tahu ada. Kayaknya pernah dengar ada katanya. Saya ingin dijelaskan dari Ustaz kalau ada gitu, Ustaz. Doa sebelum sholat, begitu Bu? Sholat tahajud ya, yang biasa dilakukan Rasulullah. Ini sholat fardu. Sholat tahajud. Sholat tahajud artinya, taib. Apakah Rasulullah sering melakukan doa apa yang biasa dilakukan Rasulullah berdoanya gitu? Katanya neraka adalah hak, surga adalah hak, yang kayak gitu Ustaz. Saya tapi sepintas yang dijelaskan dari Ustaz gitu. Iya, berarti maksudnya istiftahnya begitu ya, doa istiftahnya. Iya. Nah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu ya, hamba Allah di Lampung. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi apakah ada doa atau istiftah yang dibaca oleh Nabi SAW yang mengandung doa permohonan di waktu sholat malam ya? Ya, apa yang disampaikan Ibu tadi, na'am, Rasul mengatakan bahwa wan naru haqqun wal jannatu haqqun, ya ada lafaz seperti itu. Tapi untuk sekarang ini saya tidak hafal secara keseluruhan ya. Akan tapi ada hadis yang lain yang menjelaskan ya, bisa nanti yang doa yang mengandung pengakuan atau ikrar Nabi bahwa wa wa'duka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun ya. Itu memang ada dalam hadis yang sahih. Nanti bisa disampaikan lagi di lafaznya secara sempurna. Akan tapi juga ada doa yang lain yang diucapkan oleh Nabi di waktu doa istiftah, yaitu Rasul ya bertawassul ya dengan menyebut nama Allah Rabb yang menciptakan Jibril wa Mikail wa Israfil. Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha' ila siratal mustaqim. Ini doa istiftah yang juga diucapkan Nabi di waktu solat malam, memohon hidayah, petunjuk. Ya Allah, Rabb Jibril wa Mikail dan Israfil yang menciptakan langit dan bumi, yang mengetahui ya, alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang gaib dan yang tampak ya. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun. Engkaulah yang mengadili ya antara hambamu, di antara hambamu dalam hal-hal yang mereka perselisihkan. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idzni. Ya Allah, berikan petunjuk kepadaku kepada kebenaran dalam perkara yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha memberikan hidayah kepada jalan kebaikan.
Itu diantaranya. Adapun yang tadi yang diutarakan yang mengandung doa pengakuan bahwa surga benar, neraka benar, janjimu benar Allah, ya insya Allah mungkin pekan yang akan datang kita sampaikan lafaz secara sempurna. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Demikianlah ibu yang bertanya, jazakillah khairan telah bertanya dan semoga Allah selalu memberikan hidayah dan taufik kepada ibu dan keluarga. Taib, sudah ada kembali yang terhubung Ustaz di line telepon dari saudara Fadli Tembilahan. Ya, silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, silakan pertanyaannya. Ya, silakan Fadli. Iya, Ya, silakan Mas Fadli. gimana caranya Pak ya mendidik anak yang soleh? Cukup. Ya, gimana caranya Pak ya mendidik anak yang soleh? Ya. Sudah cukup pertanyaannya Mas Fadli? Baik. Terima kasih ya. Ya. Jazakallah Pada khairan. Fadli atau Bapak Fadli di Tembilahan, barakallahu fiik. Pertanyaannya singkat tapi padat. Bagaimana caranya mendidik anak yang soleh? Ya, pertama yang harus kita pahami bahwa untuk mendidik anak yang soleh, maka kita orang tua hendaklah menjadi orang yang soleh. Sehingga dianjurkan kita sebelum melangsungkan atau sebelum mencari atau sebelum meminang seorang wanita yang akan menjadi pendamping hidup kita, kita memastikan apakah wanita ini solehah atau tidak. Ya, apakah agamanya baik atau tidak. Itu yang akan menentukan. Kemudian begitu juga. Karena kita sebagai orang tua, suami, sebagai ayah yang akan menjadi bertanggung jawab mendidik keluarga dan anak kita. Maka agar kita bisa diberikan kemudahan untuk bisa mendidik anak, maka pertama sekali kita harus menjadi anak yang atau orang tua yang soleh, yang taat. Baik. Kemudian selanjutnya untuk membekali diri dengan ilmu agama. Karena bagaimana kita mendidik jika tidak memiliki ilmu? Faqidus syai' la yu'ti. Seorang yang tidak memiliki sesuatu, bagaimana dia akan memberi? Maka kita pelajari akidah yang benar, amal ibadah yang soleh, ya amal ibadah yang benar, akhlak yang mulia. Kemudian setelah itu kita berusaha menyampaikan kepada keluarga kita, anak kita. Nah, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberkahi keluarga kita, anak kita. Ya, mengkaruniakan kepada kita anak yang soleh. Karena kesolehan itu di tangan Allah, bukan di tangan kita. Ini perlu diperhatikan. Kesolehan itu di tangan Allah, kebaikan itu di tangan Allah, bukan di tangan orang tua. Naam, anak adalah hasil hubungan yang sah antara suami istri. Naam, bagian dari darah dan daging mereka. Tapi apakah mereka memiliki hatinya? Tidak. Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka memohon kepada Allah agar Allah mengkaruniakan kepada anak kita keberkahan, kebaikan pada istri kita. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami dari istri kami dan anak kami ya qurrata a'yun. Ya, menjadi mereka yang akan menyejukkan pandangan mata kami, yang akan juga memberikan kesejukan kepada hati kami. Seperti itu. Jadikan mereka orang-orang yang menjadi imam, panutan dalam kebaikan. Jadi kita memohon kepada Allah untuk mendapatkan anak yang soleh, kemudian agar Allah memberikan kemudahan dan pertolongan kepada untuk mendapatkan hal itu. Kemudian ya mempersiapkan atau lingkungan yang kondusif, ya komunitas yang kondusif, ya seperti dan media yang bisa membantu untuk hal itu dan menjauhkan mereka dan memantau pergaulan mereka. Jangan sampai mereka bergaul dengan orang-orang yang atau teman-teman yang tidak baik, karena itu akan mempengaruhi sikap dan perilakunya. Nah, ini diantara kiat-kiat ya yang harus diperhatikan di dalam mewujudkan niat baik tadi dalam mendidik anak-anak. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk mampu ya mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, dan juga semoga anak-anak kita semua ya dibimbing oleh Allah untuk menjadi anak yang soleh. Allahumma amin. Demikian wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Nah, barakallah. Baik.
demikianlah yang Bapak Fadli yang bertanya. Barakallahu fikum. Taib, kembali kita sapa penelpon yang sudah bergabung, Ustaz. Naam. Ada Bapak Hendra di Sulawesi Barat. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Iya, ini saya mau tanya. Ini kan saya pernah dengar surga kan diciptakan Allah bermacam-macam ya tingkatannya. Nah, Yang saya mau tanyakan, kenapa Allah menciptakan surga itu bermacam-macam, sedangkan kita itu sangat bersyukur kalau sudah masuk surga. Artinya masuk surga saja itu sudah luar biasa kenikmatan yang kita dapatkan. nantinya. Nah, Ya. baik. Cukup Bapak? Iya. Barakallahu fiik. Nah. Jazakallah khair. Ya, terima kasih kepada Pak Hendra di Sulawesi Barat ya, Sulbar. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa Allah ciptakan surga itu bertingkat-tingkat? Ya 100 tingkat. Ya, 100 tingkat. Dari tingkat pertama kedua itu ya bagaikan antara bumi dan langit. Taib. Kenapa? Apakah tidak cuma satu tingkat saja? Ya, dan di dalamnya kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan. Nah, pertama yang harus kita pahami itu perbuatan Allah. Allah menjadikan surga bertingkat-tingkat. Sebagai juga menjadikan langit bertingkat-tingkat, menjadikan bumi berlapis-lapis, ya. Itu semua ciptaan Allah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip dalam kita berakidah, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah dia tidak ditanyakan tentang perbuatan Allah. Tapi kita yang diminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan kita. Ya, karena semua perbuatan Allah memiliki hikmah. Ini satu sisi pertama atau poin pertama yang harus dipahami. Nah, bila kembali kepada pertanyaan tadi yaitu kenapa surga ada tingkatannya? Kenapa tidak satu tingkat saja? Adanya surga dengan bertingkat-tingkat tersebut ini menunjukkan akan hikmah Allah yang maha agung. Kenapa demikian? Karena manusia tidak sama tingkatan keimanannya. Tidak sama tingkatan amal solehnya. Maka suatu hal yang tidak adil bila mereka ya ketaatan dan kesolehan mereka tidak satu level. Mereka bertingkat-tingkat, tidak sama. Maka bila perbedaan tersebut kemudian disatukan dalam satu tempat, maka secara akal itu bukan hal yang adil. Keadilan tersebut masing-masing duduk berada pada posisi sesuai dengan amalannya. Dan itu yang juga dijelaskan dalam Al-Quran. Walikullin darajat mimma amilu. Ya, walikullin darajat mimma amilu. Ya, masing-masing memiliki derajat kedudukan sesuai dengan amalannya. Maka orang yang paling tinggi, yang paling banyak baca Al-Quran semakin tinggi. Terus kata Allah baca, naik, baca, naik, rattil, iqra, wartil, wartaqi. Nah, oleh karena itu semakin tinggi tingkat keimanan, semakin tinggi, semakin banyak baca Al-Quran semakin tinggi. Dan orang semakin mulia akhlaknya, orang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, yaitu merupakan keadilan Allah yang maha adil. Ya, kebijaksanaan Allah yang maha agung. Tentunya di sana di balik kehendak Allah, ciptaan Allah, hikmah yang mungkin tidak bisa kita ya pahami, tapi kita meyakini semua hal itu ada hal yang sangat sesuai dengan hikmah dan keadilan Allah yang maha adil. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Baik, demikianlah Bapak Hendra, jazakallahu khairan telah bertanya dan semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk memasuki surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan kembali kita sapa penelpon yang sudah terhubung Ustaz. Ada Ummu Zahra di Riau Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan orang tua yang mendidik anaknya di dalam kebaikan, dia telah berusaha sebaik mungkin dalam mendidik anaknya, baik secara yang telah dinasihatkan oleh para ustadz secara baik-baik atau pokoknya secara perlahan, secara keras semua usaha telah diusahakan. Sementara orang tua tetap membatasi diri agar si anak bisa mencontoh orang tuanya dan apa.
Akan tetapi sampai sekarang ini si anak masih tidak ada nampak kebaikan yang ada padanya. Nah, yang ingin ditanyakan, apakah dengan usaha seperti ini, tua ini nanti akan masih bertanggung jawab di akhirat nanti di sisi Allah ya Ustaz. Ya, atas nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Ummu Zahra ya di Riau. Barakallahu fiik. Masih berkaitan dengan pendidikan anak ya, mendidik anak. Juga ya berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Fadli tadi di Tembilahan. Barakallahu fiikum jami'an. Jadi orang tua telah berusaha untuk mendidik anak, menasihati dengan baik, dengan ya lemah lembut, terkadang mungkin ya dalam sebagian kondisi harus dengan tegas begitu ya. Semua telah dilakukan, usaha demi usaha telah dilaksanakan ya untuk mendidik anak. Tapi ternyata anak belum mendapatkan petunjuk dan hidayah. Apakah tanggung jawab orang tua telah terlepas atau tetap diminta pertanggungjawaban? Para misal rahimakumullah. Bila anak telah balik, maka tentunya anak tersebut ia akan mempertanggungjawabkan perbuatan dia, kebaikan atau kejelekan. Akan tapi bila orang tua tidak memperhatikan pendidikan anaknya, tidak mengajak pada kebaikan, tidak memberikan contoh yang baik, dibiarkan, ya, tidak dididik, tidak dibimbing, sampai dia balik kemudian terbiasa dalam kondisi yang seperti itu, maka tentu orang tua bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, masing-masing adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Ya, orang tua terhadap anaknya diminta. Tapi bila orang tua berusaha mendidik, ya, mungkin mendatangkan para ustaz bisa menasihati, ya, membawa dia kepada tempat-tempat, ya, mungkin halaqah-halaqah ilmiah, kemudian masukkan ke sekolah agama, ya, kemudian memantau kondisinya, telah berusaha, tapi ternyata anak belum mendapatkan hidayah. Maka tentu dalam hal ini seorang ayah atau ibu tentu tidak lagi ya, dia akan diminta pertanggungjawaban karena dia telah berusaha, itu yang mampu dia lakukan, dan doa telah dipanjatkan. Nah, tapi ternyata anak belum berhidayah. Mungkin ada faktor lain yang belum ya terlaksana. Maka dalam kondisi seperti ini, ya, anak yang bertanggung jawab atas kesesatan atau kelalaian dia, kejahilan dia. Karena orang tua telah memberikan fasilitas, ya, telah mendatangkan mungkin orang yang bisa memberikan nasihat, berulang kali nasihati. Doa juga telah, tetapi dia belum mendapatkan hidayah. Tapi karena tidak demikian, seorang atau ayah atau ibu, orang tua jangan berputus asa. Kenapa demikian? Karena hidayah itu bukan di tangan kita. Ingat, anak kita adalah hasil dari hubungan ya biologis yang sah, anak biologis kita yang sah, ya, bagian dari darah dan daging kita. Tapi hatinya tidak kita miliki, ya. Maka hati mereka di tangan Allah. Lihat Nabi Nuh alaihissalam, ya, berapa tahun beliau berdakwah? Begitu lama, 950 tahun. Tidak ada yang beriman, segelintir saja. Termasuk anak juga tidak beriman kepadanya. Anaknya, ya, tidak beriman. Apakah dia yang salah? Tidak. Dia telah mendidik, tapi ternyata itulah petunjuk hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam bagaimana mengajak pamannya, tapi ternyata tidak mendapatkan hidayah. Bagaimana Nabi Ibrahim pada ayahnya Azar dengan ungkapan yang lembut, ya abati, ya abati, ya abati, ya, tapi semua hidayah tangan Allah. Maka dalam kondisi seperti itu, mereka yang bertanggung jawab, karena mereka telah balik, akan ya diberi kewajiban dan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka masing-masing. Tapi bila kondisi anak tersebut disebabkan kelalaian orang tua dari kecil, tidak mendidiknya, tidak mengarahkannya, maka ini jelas orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas kelalaian tersebut. Nah, demikian, Allahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Demikianlah ibu yang bertanya, jazakillahu khairan. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada ibu dan keluarga. Taib, kembali kita sapa penelpon yang sudah bergabung Ustaz. Nah. Ada Bapak Mardani di Lampung.
Assalamualaikum warahmatullahi Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Mau bertanya nih Ustadz. Ya, silakan Saya Pak Mardani. pernah ceramah dari katanya kalau Nabi setiap malam itu membaca surah Al-Zumar dan Al-Isra. Sudah itu kalau dia mau tidur baca surah Tabarakalladzi dan Sajadah. Itu kuat nggak hadisnya itu? Ya sudah. Cuma itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, terima kasih kepada Pak Mardani ya di Lampung. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Apakah ya sahih hadisnya bahwa Nabi setiap malam membaca sebelum tidur membaca surah Zumar dan juga surah apa tadi? Al-Isra. Ya, kemudian juga sebelum tidur membaca Al-Mulk dan juga As-Sajdah begitu ya. Wallahu a'lam ya tentang kesahihan tentang baca surah Zumar atau Isra. Karena juga mungkin masalah Sajdah. Tapi terdapat dalam diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya keutamaan membaca surah Al-Mulk ya, surah Al-Mulk tabarakalladzi biyadihil mulk sebelum tidur. Dan itu disebutkan di antara keutamaannya, di antara sebab yang akan ya menjadi penghalang dari azab kubur begitu. Maka dinamakan Al-Waqiyah. Begitu. Sebagian sahabat menamakan Al-Waqiyah. Mereka menamakan surah Al-Mulk sebagai Al-Waqiyah, itu yang membentengi. Ya, itu yang terdapat. Maka kalau itu dibaca ya tidak ada masalah. Tapi apakah Nabi setiap malam membaca surat Az-Zumar, Isra, kemudian Al-Mulk, kemudian Sajdah di setiap sebelum tidur? Wallahu a'lam, ini perlu dikoreksi lagi. Ya, kalau kita perhatikan dari zikir-zikir dan doa yang diucapkan Nabi sebelum tidur, itu jelas baca ayat kursi, membaca surat juga dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah begitu ya. Kemudian juga membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas tiga kali sambil meniupkan di tangannya, kemudian mengusap ya semua badan beliau ya, dan kedua telapak tangannya. Nah, adapun ya tidak didapatkan bahwa beliau sebelum tidur itu membaca surah Zumar dulu atau Isra. Maka perlu dikoreksi kembali. Tapi permasalahan atau tentang surat Al-Mulk, ada riwayat menjelaskan, dan itu disahihkan oleh banyak para ulama juga, bahwa membaca surah Al-Mulk sebelum tidur merupakan di antara sebab yang akan menghalang seorang hamba dari azab kubur. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Tapi demikianlah Bapak yang bertanya di Lampung. Jazakallah khairan barakallahu fiik atas pertanyaannya. Semoga Allah selalu memberikan hidayah dan taufik kepada Bapak yang bertanya, keluarga dan para pemirsa semuanya. Tapi alhamdulillah Ustaz, kembali kita sapa penelpon yang sudah bergabung. Ada Abu Zaika di Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, silakan pertanyaannya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Baik Ustaz, ini Ustaz, saya alhamdulillah dikaruniai 2 anak. Nah. Dan jaraknya itu anak yang pertama itu umur 2 tahun 2 bulan. Anak yang kedua umur 3 bulan, Ustaz. Nah. Yang jadi pertanyaan ini Ustaz, mengenai nanti ketika saya ingin pergi sholat berjamaah, Ustaz. Nah. Kebetulan jarak anak itu kan dekat, Ustaz. Jadi ketika mau ingin pergi sholat berjamaah, anak yang pertama itu ingin ikut, Ustaz. Nah, dulu waktu masih umur 1 tahun itu sering diajak gitu, Ustaz. Nah. Namun kendalanya, Ustaz, kadang ketika kita bawa ke masjid itu ada ininya, Ustaz. Jadi kadang-kadang kurang konsentrasi karena anak itu udah mulai berkeliaran gitu, Ustaz. Nah. Juga kadang-kadang lewat di depan jemaah gitu. Nah. Dan kalau kita tinggal di rumah, ini karena di rumah juga ada adiknya yang kecil, jadi ibunya agak kerepotan gitu, Ustaz. Ya. Kadang-kadang itu ketika akan berangkat, anak ini ada kendala, misalnya nangis atau apa, kadang saya urung untuk pergi berjamaah dan sholat di rumah itu, Ustaz. Namun di sini saya takutnya ada firman Allah itu yang mengatakan jangan sampai anak itu melalaikan kamu gitu, Ustaz. Nah, ini sebaiknya saya sholat di rumah atau tetap berjamaah bawa anak, namun tidak khusus, Ustaz, karena takut keluar atau diculik orang atau bagaimana itu, Ustaz.
Cukup Bapak? Pak Ustaz, kadang-kadang ketika istri juga sholat di rumah, anak yang pertama ini sering rewel gitu Ustaz ketika orang ibunya itu ingin sholat gitu Ustaz. Ya, cukup Bapak? Ya, mungkin cukup. Ya. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abu Zaika di Padang. Barakallahu fiik. Ya, semoga Allah ya membimbing atau menjadikan anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan menjaga mereka semua dari berbagai ya kejahatan. Nah, barakallahu fiik ya Abu Zaika atas pertanyaannya. Beliau memiliki 2 orang anak ya. Dan yang pertama umur 2 tahun lebih dan sering diajak ke masjid. Tapi dikhawatirkan ya begitu datang ke masjid sholat berjamaah mungkin dia ya berkeliaran ke sana sini akan mengganggu kekhusyukan yang lain. Nah, tidak diragukan bahwa jika anak tersebut telah mulai ya bisa mumayyiz, membedakan dan bisa diberi pengertian, maka kita harus mengingatkan. Dia dibawa ke masjid tujuan untuk melatih dan membiasakan. Tapi seandainya belum bisa mumayyiz, membedakan dan belum memahami ya mungkin peringatan demi peringatan, maka dalam kondisi seperti ini sebaiknya mereka tinggal di rumah dulu. Ya. Permasalahan mungkin istri kerepotan mengurus itu ya mungkin hal kesulitan dihadapi untuk 1 orang. Tapi bila kita bawa ke masjid akan mengganggu sekian banyak jamaah, sungguh ini hal yang berat. Ya, mengganggu sekian banyak jamaah. Kalaupun di rumah mungkin rewel, kemudian ya agak ibunya agak terganggu, ya mungkin 1 orang hanya di rumah yang terganggu. Tapi bila dibawa ke masjid yang terganggu berapa? Jamaah semasjid. Ini jelas hal tidak baik. Maka bila kita membawa anak ke masjid, kita bertanggung jawab. Ya. Ditempatkan dia posisi di samping kita. Ya. Kalaupun mungkin dia sedikit agak mulai rewel dan apa, ya bisa dipegang. Nah, seperti itu. Tapi tidak dibiarkan. Seperti sebagian bawa anak ke masjid, katanya kan bagus untuk mendidik. Iya, tapi harus bertanggung jawab. Harus disampaikan. Atau sebelum pergi di rumah, ya harus diingatkan. Terus disampaikan. Di perjalanan juga begitu. Ya, bahwa abi akan membawa adik ke masjid atau abang ke masjid. Tapi syaratnya tidak boleh berkeliaran, tidak boleh lari ke sana sini. Tapi harus tertib. Menjadi anak soleh, anak pintar dan seterusnya. Seperti itu. Ya, jangan dibiarkan. Nah, karena akan mengganggu kekhusyukan yang lain. Nah, adapun masalah yang didapatkan di rumah, mungkin ibunya untuk sholat juga terganggu. Maka dalam hal ini, ya bisa bergantian. Begitu Pak Abu Azka datang ke masjid dulu, selesai sholat, kembali ke rumah, ya gantian. Kemudian uminya yang sholat. Itu hal solusi yang terbaik ya dengan kondisi seperti tadi. Maka bergantian. Nah, daripada membawa anak ke masjid kemudian yang lain terganggu, maka ini jelas ya akan ya menyebabkan keadaan yang tidak baik dan itu bisa jadi menimbulkan dosa karena kita membuat orang lain terganggu dalam sholat dan kehusukannya. Nah, ini solusi yang harus dilakukan. Jadi tidak ada masalah mungkin uminya, mungkin sebentar dia menangis di rumah. Yang terganggunya di rumah 1 orang atau 2 orang. Tapi kalau di masjid teriak lari ke sana sini terganggu berapa orang? Begitu banyak jamaah. Ya, maka ini harus diperhatikan. Kemaslahatan masjid lebih khusyuk, orang berjamaah lebih khusyuk. Ya, kemudian agar kondusif itu diutamakan ya daripada kita membawa anak malah jadi akan menjadi mengganggu atau menyebabkan hilangnya kekhusyukan para jamaah dalam sholat. Nah, semoga Allah ya membimbing anak kita semua dan menjadikan mereka anak yang soleh dan semoga niat baik kita untuk mendidik anak tersebut terus ya ditanamkan Allah dalam diri kita dan juga semoga diberikan kemudahan ya untuk ya mendapatkan anak-anak yang soleh yang selalu mendapatkan rahmat ya karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam. Berarti yang terbaik harus tetap salat berjamaah Ustaz ya? Naam, salat ya, berjamaah. Salat berjamaah. Salat berjamaah.
Ya, sholat berjamaah bos, itu wajib bagi kaum laki yang mendengar azan. Nah, permasalahan anak bisa solusi seperti yang disampaikan tadi. Nah, kalaupun mereka menangis tidak ada masalah, ya tidak ada masalah karena wajib bagi mereka untuk sholat. Kecuali kalau mereka udah mulai mumayyiz, ya kita berikan pengertian. Ya, tapi umur 2 tahun masih sulit untuk beri pengertian, maka lebih baik mereka tinggal di rumah, tidak ada masalah menangis sementara sama uminya, ya kemudian begitu Abu Azka pulang ke rumah gantian sholat, naam. Uminya yang sholat, kemudian orang tuanya atau ayahnya yang memantau anaknya. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Demikianlah yang bertanya, jazakallah khairan telah bertanya dan semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada Bapak yang bertanya, keluarga dan para pemirsa semuanya. Dan alhamdulillah sudah ada kembali yang terhubung dalam line telepon Ustaz. Kita sapa terlebih dahulu. Ada Bu Rosmini di Pacitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Kami ingin bertanya, doa ini sebenarnya sudah pernah saya tayangkan pada Ustadz yang lalu. Namun sekarang yang saya ragukan itu, bisakah doa ini dibaca dalam sujud? Yang berkali-kali itu juga bisakah dibaca sebelum salam? Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Itu yang pertama. Bisakah dibaca beberapa kali dan sebelum salam? Terus yang kedua, kalau kita besok itu akan ditanya hafalan Qur'annya dan akan mempengaruhi kepada tingkat derajat di surganya. Kalau kita itu menghafalnya cuma sepotong-sepotong, umpamanya surat Kahfi yang 10 awal, 10 ayat yang terakhir, terus umpamanya surat Al-Mulk, terus surat yang lain itu, terus bagaimana sebaiknya Ustaz? Nah, ya. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Terima kasih kepada Ibu Rasmin di Pacitan, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi apakah doa yang disampaikan tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Ya Allah yang memutarbalikkan hati, yang bolak-balikan hati, ya tetapkan atau teguhkan hatiku di atas agamamu. Ya, palingkan hatiku kepada ketaatan, ya, kepada ketaatan kepadamu ya Allah. Apakah doa ini bisa diulang-ulang di waktu sujud atau sebelum salam? Jawabannya ya, boleh. Bisa. Bahkan Nabi SAW di waktu sujud banyak mengucapkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, sebelum salam juga disyariatkan untuk banyak berdoa. Boleh juga doanya diucapkan, tidak ada masalah. Nah, adapun masalah hifdzul Quran atau yang juga akan berpengaruh nanti ya untuk mengangkat derajat seorang dalam surga. Yang disebutkan di situ bukan menghafal ya, tapi membaca. Karena menghafal memang tidak wajib, tapi sungguh sangat dianjurkan, keutamaan yang luar biasa. Adapun membaca juga membaca tidak wajib, tapi kita dianjurkan, diperintahkan untuk banyak baca Al-Quran. Waratil Qur'ana tartila waqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ya, jadi kita diperintahkan untuk baca Al-Qur'anul Karim, berkali-kali menghatam Al-Quran. Bahkan ya kalau mampu untuk menghafal ya surat atau mungkin sebagian ayat, ya apalagi ayat pendek yang kita baca dalam sholat, maka ini sangat diutamakan. Jadi intinya semakin banyak kita membaca Al-Quran, bukan semakin banyak menghafal, membaca Al-Quran. Ya, karena seluruh para sahabat juga tidak semua menghafal Al-Quran. Tidak semua mereka yang hafal, tapi mereka ahli Al-Quran. Biarkan malam mereka baca Al-Quran, mereka sholat membaca Al-Quran. Ya, tiada hari tanpa Al-Quran. Maka mereka berlomba-lomba untuk baca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan. Ya, berkali-kali mereka menghatam Al-Quranul Karim. Begitu juga para ulama salafus saleh yang lainnya, tabi'in, atba'ut tabi'in. Nah, itu sifat ahlul iman. Ya, maka mereka banyak baca Al-Quranul Karim. Hari-hari mereka selalu diisi dengan Al-Quranul Karim. Nah, yang demikian itu tentunya tidak sama derajatnya di surga kelak dengan orang yang tidak baca Al-Quran. Tidak sama. Maka mumpung kita masih berkesempatan, masih hidup di dunia ini bisa baca Al-Quran, perbanyaklah baca Al-Quran. Ya, di zaman mayoritas manusia sudah banyak lalai dari Al-Quran, apalagi dengan berbagai media yang ada di tangan mereka. Ya, berbagai gadget, handphone dan macam-macam.
yang membuat mereka lalai, tua muda, ya, generasi milenial, generasi old dan macam-macam ya sama, tua muda juga menjadi korban dari media sosial yang ada sekarang ini, sehingga melalaikan mereka. Zikir mulai lalai, baca Al-Quran mulai lalai, ya. Ya, hobinya manusia selfie, kemudian di share di statusnya, itu curhat di media sosial, ya. Subhanallah, habis waktu. Maka pesan saya sebagai pribadi kepada diri sendiri dan kepada kita semua, mari manfaatkan umur yang tersisa untuk banyak baca Al-Quran. Jadikan moto hidup kita, tiada hari tanpa Al-Quran. Tiada hari tanpa Al-Quran. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita semua dan membimbing kita untuk banyak membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Demikianlah Ibu Rosmini yang bertanya. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Dan kembali kita sapa penelpon yang sudah bergabung Ustaz. Nah. Ada Bu Dila di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Assalamualaikum. Apa ada bicara ya? Assalamualaikum Ibu Dila. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Begini Pak, bagaimana caranya kita mendidik anak supaya anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha? Ya. Cukup Ibu. Ibu Dila, cukup pertanyaannya? Taib, terima kasih kepada Ibu Dila ya, barakallahu fiik. Ya, sepertinya mungkin Ibu Dila baru bergabung ya. Tadi telah kita sampaikan pertanyaan yang kedua tadi dari Pak Fadli ya, dari Tembilahan. Pertanyaan yang sama ya. Jadi bagaimana caranya mendidik anak untuk menjadi anak yang soleh? Pertanyaan yang sungguh luar biasa ya. Tidak ada masalah. Ini menunjukkan bahwa ya kita ini sedang menghadapi banyak PR ya dalam pendidikan, terutama dalam ya di dunia, di zaman digital sekarang ini, zaman yang teknologi semakin canggih, zaman online kan begitu, di zaman media sosial yang luar biasa dan berbagai ya aplikasi-aplikasi yang menghabiskan waktu anak-anak kita semua, sehingga efeknya kepada kesehatan dan pada pendidikan, akhlak perilaku yang luar biasa ya. Maka sungguh orang tua di zaman sekarang ini merasakan ya sesuatu antara berharap dan cemas akan keberadaan pendidikan anak mereka, perilaku, sikap, bagaimana caranya untuk mendidik anak yang soleh. Pertama yang tadi disampaikan adalah kita hendaknya senantiasa orang tua mengintrospeksi diri. Ya, bahwa kesolehan kita biidznillah menjadi bekal utama, modal utama untuk mendidik anak menjadi anak yang soleh. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga anak kita dengan kesolehan kita. Sebagaimana dalam kisah di surah Al-Kahfi, bagaimana Allah menjaga ya anak yang ditinggalkan oleh orang tua. Ternyata orang tuanya wakana abuhuma solihah. Kedua orang tuanya itu adalah orang yang soleh. Jadi kesolehan orang tua, ya suami sebagai kepala rumah tangga, ya kemudian ibu juga sebagai ya pendamping dan mendidik dan biasa orang tua, seorang uminya atau ya ibunya yang sering bersama anak di rumah dan seorang ayah pergi mencari nafkah, maka hendaklah kita menjadi orang yang soleh. Mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, ya harus membekali diri dengan ilmu. Karena kesolehan itu diketahui dengan ilmu. Ya, bagaimana seorang ingin soleh tapi tidak berilmu? Artinya, bagaimana dia mengetahui suatu kesolehan, kebaikan, dia tidak memiliki bekal ilmu. Maka bekali diri dengan ilmu agama, akidah yang benar, tauhid yang tulus, mengikuti sunnah Nabi, ya begitu, ibadah yang soleh. Nah, akhlak yang mulia. Jadi sehingga orang tua menjadi contoh, tauladan yang akan dicontoh oleh anak-anaknya. Nah, taib. Kemudian di antaranya adalah ya sering berdoa kepada Allah. Berdoa. Tidak henti-hentinya berdoa, tidak bosan berdoa kepada Allah.
Kenapa? Karena kesolehan itu di tangan Allah. Kita hanya berusaha. Maka yang membimbing Allah Subhanahu wa taala. Ya, memperbaiki akhlak mereka. Memperbaiki perilaku dan sikap mereka. Memberkahi hidup mereka. Hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini penting sekali berdoa. Dan jangan sampai ada doa kejelekan untuk anak. Karena doa orang tua dikabulkan oleh Allah. Di antara doa yang dikabulkan oleh Allah, doa orang tua untuk anaknya. Ya, bagaimanapun kita mungkin dalam keadaan jengkel kepada anak kita, ya, dengan sikap dan perilakunya, jangan sampai ya keluar dari mulut kita ya cacian, makian sehingga mungkin mendoakan kejelekan. Karena kita akan menyesal tatkala itu ya menimpa anak kita. Maka berdoalah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, semoga Allah membimbingmu dan seterusnya. Nah, kemudian pergaulan dan lingkungan harus dikondisikan dan menjadi kondusif, dan pergaulan, baik pergaulan di dunia nyata apalagi di dunia maya di zaman sekarang ini. Jangan kena sayang pada anak diberikan handphone yang tercanggih, kemudian tidak dipantau, diberikan kuota internetnya, ya. Kemudian apa? Berselancar di dunia maya, tidak dipantau, ya. Daripada dia mengganggu dan rewel dan seterusnya, udah nih main game dan seterusnya. Apa yang terjadi? Bukan semakin soleh, semakin toleh. Jauh ya pergaulannya, apalagi kalau buka situs-situs yang merusak akhlak, pemikiran dan seterusnya. Maka hati-hati. Sebelum penyelesaian terjadi maka berhati-hatilah. Ya, tidak ada masalah. Mereka menangis, mereka mungkin ya kita ketat pada anak daripada nanti di akhirat kita menyesal. Ya, melihat anak kita dibakar dengan neraka dan seterusnya. Waliyazubillah. Maka jangan sampai anak menjadi ya musuh atau melalaikan kita. Karena Allah telah menyebutkan inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdharuhum. Di antara istri dan anak akan menjadi musuh baiklah, maka waspadalah. Nah, jangan sampai menjadi musuh karena dibiarkan. Nah, oleh karena itu hati-hatilah dan waspadalah ya. Dan ikuti mungkin kiat-kiat yang disebutkan tadi. Terus berusaha dan berdoa, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk mendidik anak kita dan juga menjalin komunikasi yang baik kepada anak. Komunikasi yang baik dengan anak itu juga di antara sebab bisa ya, karena anak ya orang tua menjadi tempat curhat anak, ya dia mendapatkan ya kasih sayang, perhatian, sehingga anak bila diperintahkan mudah untuk melaksanakan apa yang dia perintahkan. Nah, karena kecintaan dalam hatinya tertanam kepada ya orang tuanya. Nah, demikian Allahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Tapi Ustaz, tersisa sekitar 5 menit lagi Ustaz. Kita angkat satu penelpon lagi Ustaz ya. Silakan. Nah. Ya, ada Ummu Aryo di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan pertanyaan dari member WhatsApp Dewasa. Itu yang ditanyakan itu Ustaz, saat anak sering membaca salawat Nabi, itu Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Itu alhamdulillah sering apa yang kegiatan anak satu hari itu lancar dan hari itu terasa lapang gitu. Ada terbetik di dalam hati, sepertinya baca ini biar hari kita lancar, urusan kita lancar, hari kita lapang. Jadi apakah dengan terbetiknya di hati itu akan merusak pahala salawat kita, Ustaz? Ya. Nah. Itu yang ditanyakan ya. Iya. Syukran, jazakallahu khairan. Baik, syukran barakallahu fiik Ibu ya Ummu Arya di Pekanbaru. Nah, jadi bersolek pada Nabi dan sehariannya kemudian dia merasakan ada perubahan sesuatu yang berbeda dengan hari yang tidak diisi dengan salawat. Tidak diragukan bahwa salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan ibadah yang agung, ibadah yang mulia. Ya, memperbanyak salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan hal itu kepada kita semua. Tatkala seorang bersalawat berarti dia melakukan ibadah. Maka dengan melakukan ibadah tersebut tentunya Allah akan memberikan kemudahan padanya, bagian dari ketakwaan. Ya, apalagi ya salawat itu ya menunjukkan bukti kecintaan seorang kepada nabinya
Dan kecintaan tersebut itu ibadah yang agung. Maka hati yang bersih dengan cinta kepada Nabi dan juga dengan ketakwaan yang dilakukan dalam kehidupan kesehariannya, di antaranya bersalawat, maka Allah akan berikan kemudahan. Allah berikan kemudahan kepada seorang hamba. Maka tidak dipungkiri bahwa itu akan mempengaruhi dan memberikan kondisi yang berbeda dengan hari-hari yang tidak bisa isi dengan ibadah atau dengan hal yang lain. Tapi sekedar terbesit hal seperti itu tidak sampai membatalkan atau mungkin berdosa, karena terbesit di hati dan belum terlaksana melakukan sesuatu yang mungkin terbesit di hati untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, itu belum mendapatkan dosa, kecuali bila dia melakukannya dan melaksanakan perbuatan dosa tersebut. Jadi semoga kita menjadi orang yang senantiasa mengisi harinya dengan banyak bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, tadi adalah pertanyaan terakhir Ustaz. Kami ucapkan jazakallah khairan atas waktu dan ilmunya Ustaz. Semoga kita dapat kembali berjumpa di lain kesempatan biidznillah Ustaz. Insyaallah. Nah, barakallahu fiik. Baik, para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang semoga selalu dalam rahmat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Telah berakhir sudah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan mohon maaf kepada para penelpon yang tidak sempat kami angkat dan para pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat kami bacakan. Kami juga ingatkan bagi para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, jangan lupa untuk terus saksikan live interaktif Fatwa TV dari hari Senin hingga Jumat. Dan bagi Anda juga yang ingin mengetahui informasi seputar Fatwa TV atau Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Anda dapat mengunjungi website kami di www.dewanfatwa.com. Dan akhirnya semoga apa yang Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi dalil Al-Quran dan Sunnah tentang sifat